Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, terlebih dahulu marilah kita bersolawat kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman, insyaallah kami ingin bacakan sebuah komentar yang masuk di kolom komentar salah satu video yang ada di channel Quran Online ini. Isi komentarnya, bahwa bacaan sholawat ke atas Nabi di dalam sholat hendaklah tanpa ada kata Sayyidina. Karena bacaan itu merupakan penambahan dari Imam Al-Ghazali, bukan dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saudara yang berkomentar ini, beliau memberikan saran atau masukan bahwa ketika kita bersolawat, khususnya di dalam sholat, itu hendaklah tanpa ada kata Sayyidina saat bersolawat menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena menurutnya itu bukanlah merupakan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya baiklah, kepada saudara yang berkomentar bahwa menambah kata Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad saat tahiyat di dalam sholat, itu ulama terbagi menjadi dua. Kelompok pertama ulama membolehkan. Ulama kelompok pertama adalah membolehkan menambah kata Sayyidina di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kelompok ulama yang kedua itulah kelompok ulama yang tidak memperbolehkan. Cukup dengan menyebutkan Allahumma salli ala Muhammad tanpa ada kata Sayyidina. Demikianlah pendapat kelompok ulama yang kedua. Menurut ulama yang memperbolehkan bahwa lafaz salawat itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang tidak disertai dengan tambahan kata Sayyidina. Tapi karena besarnya penghormatan terhadap Nabi, sehingga para ulama kelompok pertama ini menganjurkan kepada kita untuk menambahkan kata Sayyidina yang artinya junjungan kami atau tuan kami atau pemimpin kami dalam sholawat ketika menyebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, apakah penambahan kata Sayyidina ini merupakan perbuatan bid'ah yang pelakunya ini sesat dan akan masuk neraka? Ternyata ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami yang merupakan tokoh besar, beliau mengatakan bahwa menambah kalimat Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca sholawat dalam sholat atau dalam tasyahud, itu dianjurkan. Menambah kalimat Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan bentuk adab, itu merupakan bentuk penghormatan kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Hasyi Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, al-ula dzikrus siyadah li'annal afdala sulukul adab. Yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina, Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annal afdala sulukul adab, karena yang lebih utama itu adalah bersopan santun atau menjaga adab kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Selain karena untuk menghormati dan sopan santun, Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kepada umat Muhammad, khususnya kepada para sahabat Nabi, untuk memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama aslinya atau Muhammad saja tanpa ada penghormatan dengan didahului sebutan Nabi atau Rasulullah atau Sayyid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 63, la taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Yang artinya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian kepada
sebahagian yang lainnya. Ya. Oleh karena itu para ulama baik dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki itu menganjurkan untuk menambah lafaz Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad baik dalam salat ketika membaca sholawat dalam tasyahud ataupun di luar salat. Dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa lebih utama atau lebih baik menambah atau mengucapkan tambahan kata Sayyidina ketika membaca salawat dalam tasyahud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afdalu al-ityanu bi lafdhi siyadah kama qalahu Ibnu Dhahirah wa sarraha bihi jam'un. Yang lebih utama adalah membaca Sayyidina seperti yang disampaikan oleh Ibnu Dhahirah dan dijelaskan oleh sekelompok ulama. Ya, fatwa lembaga fatwa Mesir. Ya, lembaga fatwa Mesir yaitu Darul Ifta. Ya, jadi ada suatu lembaga fatwa di Mesir namanya Darul Ifta. Ya, itu berpendapat bahwa penyebatan redaksi Sayyidina dalam zikir ibadah lainnya seperti adzan, iqamah dan tasyahud awal dan akhir hukumnya adalah boleh bahkan sangat dianjurkan. Ya, bahkan lembaga yang pernah dipimpin oleh Syekh Ali Jumu'ah ini merupakan guru besar kita, ya, Profesor Dr. Syekh Ali Jumu'ah, ya, itu mengatakan bahwa etika dan adab menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus kita kedepankan daripada alasan ittiba atau mengikuti beliau. Apa alasannya? Alasannya adalah bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah menolak permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghapus kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah dalam redaksi perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi Sayyidina Ali ibnu Abi Thalib ya pernah diminta oleh Nabi ya agar menghapus kata Rasulullah ya dalam redaksi perjanjian Hudaybiyah. Ya, akan tetapi Sayyidina Ali menolak permintaan tersebut. Ya, menolak permintaan Rasulullah tersebut. Ya, ini semata-mata wujud penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itulah ya sehingga lembaga fatwa Darul Ifta tadi mengatakan bahwa etika, adab dan pengagungan kepada Rasulullah harus itu lebih kita kedepankan daripada alasan mengikuti atau ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi demikianlah argumentasi atau alasan-alasan ya ulama-ulama yang membolehkan menambah kata Sayyidina di depan nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersolawat baik di dalam solat maupun di luar solat. Ya, dan juga di sana ada kelompok ulama yang kedua ya yang juga merupakan para ulama yang mengatakan bahwa tidak perlulah menambahkan kata Sayyidina di depan nama Rasulullah SAW itu tadi dengan alasan ittiba atau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi tanpa ada tambahan. Ya, jadi ada juga ulama yang berpendapat demikian. Ya, jadi kesimpulannya bahwa dalam masalah ini itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama-ulama kita. Ada yang memperbolehkan menambah kata Sayyidina, ada juga yang tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, karena ini masih dalam ranah perbedaan pendapat, maka marilah kita bijak untuk atau berlapang dada untuk menerima perbedaan ini. Jika kita ingin mengikuti pendapat yang pertama yang membolehkan menambah kata Sayyidina, silahkan. Ya, demikian juga ketika kita ingin mengikuti pendapat yang kedua yang tidak memperbolehkan menambah kata Sayyidina, maka silahkan tanpa saling menyalahkan. Kenapa? Karena kedua kelompok ulama ini masing-masing mereka mempunyai alasan, mempunyai dalil, mempunyai argumentasi dan mempunyai pijakan yang kuat. Ya, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan, dan kepada saudara yang bertanya atau yang berkomentar, semoga mendengarkan video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.